Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Miranti Handayani MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional. Perkenalkan, saya Cipta Hermanto. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 13. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Abdul Rafi Iksan, Amelia Putri Dwi Anggraini, Anjeli Syafrina, saya sendiri Cipta Hermanto, Elsa Ramanda, Muhammad Deli Alamsyah, dan juga Talita Dara. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen bisnis dan operasional. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Abdul Rafi Iksan. Abdul Rafi Iksan, dipersilakan. Baik, untuk bab satu pendahuluan yaitu sumber daya manusia dalam strategi manajemen operasional. Manajemen SDM merupakan sebuah rangkaian keputusan yang diambil demi mengelola hubungan dari ketenagakerjaan seperti contohnya para calon pegawai, pegawai lama atau tetap, dan para pensiunan dengan maksimal dimulai dari proses perekrutan, penyeleksian, penempatan, serta pemeliharaan yang di dalamnya terdapat kompensasi dan kesejahteraan, mengembangkan yang berupa karir, pendidikan, dan pelatihan, serta terminasi yang berguna dalam meraih tujuan organisasi. Pada umumnya disebut dengan manajemen SDM atau sumber daya manusia. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada pentingnya SDM. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu kebutuhan yang terus-menerus dan harus direncanakan secara terstruktur. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan perencanaan yang terperinci dan pengembangan SDM. Pengembangan SDM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengembangan SDM makro dan juga pengembangan SDM mikro. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amel. Selanjutnya ada tujuan strategi SDM, yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja terbaik mereka dan memastikan bahwa kebutuhan organisasi terpenuhi. Berikut adalah beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui implementasi strategi SDM yang efektif. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan retensi karyawan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi rekrutmen dan seleksi. Yang kelima, ada mengurangi turnover karyawan. Yang keenam, ada meningkatkan kesesuaian karyawan dan budaya organisasi. Selanjutnya ada strategi SDM, merupakan rencana atau pendekatan yang dirancang oleh sebuah organisasi untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi manusia dalam mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan strategi sumber daya manusia memiliki beberapa proses, yaitu yang pertama ada rekrutmen dan seleksi karyawan, yang kedua ada pengembangan karyawan, yang ketiga manajemen kerja yang efektif, yang keempat ada kompensasi dan penghargaan yang adil. Selanjutnya dilanjutkan oleh Anzeli. Baik, saya akan menjelaskan kendala dalam SDM. Perencanaan SDM atau Manpower Planning lazim dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Dalam penyusunan, terdapat beberapa kendala-kendala dalam perencanaan SDM yang sering dialami sebagai berikut. 1. Pemanfaatan SDM belum optimal. 2. Tingkat ketidakhadiran yang tinggi. 3. Tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil. 4. Kontrol tenaga kerja dan review. Selanjutnya, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah suatu proses mengumpulkan informasi secara reguler untuk menganalisa situasi dan tren untuk masa kini dan masa depan dari kebutuhan dan persediaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja termasuk faktor-faktor penyebab adanya ketidakseimbangan dan penyajian pilihan pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan program aksi sebagai bagian dari proses perencanaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Reister dalam Hashim 2003. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cipto. Baik, selanjutnya ada penetapan tenaga kerja. Penetapan standar tenaga kerja adalah proses untuk mendapatkan standar atau patokan yang menggambarkan tingkat kinerja yang diharapkan dari seorang karyawan dalam suatu pekerjaan atau peran tertentu. Penetapan tenaga kerja merupakan komponen penting dari manajemen kinerja dan pengembangan karyawan.
Hal ini dapat membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas pekerjaan, memfasilitasi pemahaman yang jelas tentang harapan kerja, serta memungkinkan pengakuan dan penghargaan yang adil atas pencapaian karyawan. Selanjutnya ada penetapan desain kerja. Penetapan desain kerja adalah proses merancang tugas-tugas, lingkungan kerja, dan alur kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi serta mampu meningkatkan produktivitas, kinerja, dan kesejahteraan karyawan. Beberapa prinsip yang sering dipertimbangkan dalam penetapan desain kerja meliputi pembagian tugas, standarisasi, otonomi, ergonomi, partisipasi karyawan, pengakuan dan penghargaan, dan fleksibilitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Cipto Hermanto. Di sini ada spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan adalah prinsip penting dalam sebuah organisasi. Prinsip spesialisasi menjadi fondasi yang mendukung kinerja keseluruhan. Prinsip ini mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggota organisasi atau perusahaan. Di sini ada manfaat spesialisasi pekerjaan, yaitu ada 3. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas. Dan yang ketiga, ada memudahkan pelatihan. Boleh slide selanjutnya. Di sini ada ekspansi pekerjaan. Ekspansi pekerjaan mengacu pada pertumbuhan atau perluasan jumlah pekerjaan dalam suatu organisasi atau industri. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk pertumbuhan bisnis, diverifikasi produk atau layanan, ekspansi geografis, atau perubahan dalam kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Delia Lamsyah. Komponen psikologi, komponen model psikologi atau psikologikal kapital adalah keadaan pribadi yang positif jauh dari gambaran keputusannya dan kesulitannya dalam lingkungan organisasi. Model psikologis dalam diri karyawan akan menciptakan keinginan untuk berkompetensi sehingga dapat meningkatkan keunggulan bersaing dalam organisasi. Karena model psikologis karyawan akan berpengaruh terhadap pandangan diri, sikap dalam kerja sama tim, orientasi etis, dan pandangan hidup secara umum. Indikator model psikologis. Model psikologis atau psychological capital yang biasa disingkat HORE ini memiliki indikator, yaitu meliputi 4 poin. Yang pertama, hope atau harapan. Yang kedua, optimis. Yang ketiga, resiliensi. Dan yang terakhir, self-efficacy, yaitu keyakinan diri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kali Tandara. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya ada tim yang mandiri, yaitu suatu pendekatan baru dalam pengelolaan aktivitas kerja yang tidak mengandalkan penyeliat, supervisor, atau manajemen untuk membuat segala keputusan adalah tim mandiri. Tim mandiri berbeda dengan kelompok kerja tradisional karena tim mandiri memanfaatkan bakat, keahlian, kemampuan, ide, dan pengalaman dari semua anggota tim secara penuh. Selanjutnya ada motivasi sistem dan insentif. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang ketiga, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang keempat, mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang kelima, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan tingkat partisipasi karyawan dalam memainkan perannya. Yang keenam, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan dalam perusahaan. Yang ketujuh, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya ada ergonomi dan metode kerja. Ergonomi adalah salah satu ilmu yang penting dalam semua aspek aktivitas manusia. Menurut Wijosobroto, ergonomi merupakan disiplin keilmuan yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Dan menurut Sutta Laksana, ergonomi adalah merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari sifat kemampuan dan keterbatasan manusia
Dari kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa disiplin ini berusaha memberikan penyesuaian terhadap aktivitas di dalam pekerjaan manusia dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi. Selanjutnya ada tempat kerja visual. Penerapan visual tempat kerja atau visual workspace memanfaatkan alat visual dengan terjangkau untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan akurat. Desain yang baik dan penggunaan grafik dapat mengurangi kebingungan serta menggantikan dokumen cetak dan lembar kerja yang sulit dimengerti. Hal ini penting karena situasi di tempat kerja sering berubah dengan cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deli. Selanjutnya, manfaat dari tempat visual kerja. Berikut adalah manfaat dari penggunaan tempat kerja visual. Ada 7 poin. Yang pertama, memperjelas komunikasi. Kedua, meningkatkan keterlibatan dan retensi. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Keempat, memfasilitasi pengambilan keputusan. Kelima, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keenam, mendorong inovasi. Dan terakhir, meningkatkan pengajaran dan pelatihan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf juga apabila masih banyak kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.